pagi saudara-saudara sekalian. Hari ini saya berharap saudara semua dalam keadaan yang fit, sehingga ketika firman disampaikan dan ketika deklarasi dinaikkan, saudara semua menerima mujizat dari Tuhan. Biar hal-hal yang ilahi, hal-hal yang supranatural hari ini terjadi dalam kehidupan saudara sekalian. Harapkan sesuatu yang besar terjadi pada hari ini. Harapkan sesuatu yang ilahi, yang supranatural terjadi pada hari ini. Saya percaya ketika hati saudara terbuka, pikiran saudara terbuka untuk menangkap firman Tuhan ini, maka sesuatu yang besar dari Tuhan akan terjadi di dalam hidupmu. Saya percaya hari ini akan terjadi invasi sorga di dalam kehidupanmu, sehingga setiap firman yang disampaikan itu benar-benar akan diimplementasikan di dalam hidup saudara, dan itu menjadi kenyataan, bukan menjadi harapan lagi, bukan hanya sekedar menjadi harapan lagi, tetapi menjadi kenyataan di dalam hidup saudara sekalian. Nah, pada hari ini saya mau melanjutkan apa yang telah disampaikan pada Sabtu yang lalu tentang menumbuhkan benih firman. Mau tidak mau kita harus hidup memiliki benih firman kerajaan. Kalau saudara mau hidup di tanah Goshen, saudara mau hidup di tanah di mana Tuhan telah memberikan dan menyediakan untuk saudara, maka mau tidak mau saudara harus memiliki dan menumbuhkan benih firman kerajaan. Karena kalau saudara tidak memiliki benih firman kerajaan, maka segala sesuatu yang telah ditaburkan itu menjadi sia-sia. Tapi kalau saudara memiliki, saudara menumbuhkan, pasti saudara akan melihat hasilnya. Pada saat ini, mungkin ini agak berbeda dari yang sebelum-sebelumnya, karena hari ini saya mau menyampaikan kisah tentang dua orang wanita dengan situasi yang sama tapi hasil yang berbeda. Mari kita buka bersama sekarang di kitab Rut pasal yang pertama. Kita belajar dari Naomi. Rut pasal 1 ayat 1 sampai ayat 7a. Rut pasal 1 ayat 1 sampai 7a. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Bethlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Jadi sampai di situ saja kita baca. Sekarang kita belajar, saudara, dari Naomi. Jadi di zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Nah, saudara perhatikan, di sini adalah tempatnya Bethlehem Yehuda di Efrata. Lalu ada suami istri yang bernama Elimelek dan Naomi. Sangat menyedihkan karena Naomi waktu pergi ke Moab, karena terjadi kelaparan di Israel, pergi ke Moab, di sana dia kehilangan segalanya. Padahal kalau saudara melihat asal-usul Elimelek dan Naomi, Elimelek artinya Allah adalah raja. Naomi adalah artinya menyenangkan. Kalau kita memperhatikan dengan nama Elimelek, Allah adalah raja, berarti Elimelek hidup di dalam penyembahan kepada Tuhan yang benar. Karena dari namanya kita tahu. Dan Naomi artinya menyenangkan atau keindahan. Kalau kita lihat dari namanya, orang tuanya memberikan nama, berarti di dalam waktu Naomi dilahirkan, keadaannya itu menyenangkan, penuh dengan keindahan.
Berarti Naomi bukan berasal dari keluarga yang susah, tapi berasal dari keluarga yang menyenangkan. Elimelek berasal dari keluarga yang menyembah Tuhan. Itu sebabnya namanya Allah adalah Raja. Dan Naomi artinya menyenangkan. Seharusnya dengan digabungnya kedua orang ini, mereka akan melahirkan sebuah keluarga yang sangat menyenangkan di hadapan Tuhan. Mereka akan hidup di dalam penyembahan Tuhan yang benar, dan mereka akan hidup dengan menyenangkan. Semuanya menyenangkan. Tetapi kalau saudara perhatikan, pada saat terjadi kelaparan, mereka pergi ke Moab. Mereka kena imbas dari kelaparan. Nah, saudara perhatikan kalau saat ini kehidupan kita ini sedang kena imbas. Kena imbas dari apa? Dari keadaan. Tetapi perhatikan, Naomi pergi ke Moab. Kita tidak melihat ada firman Tuhan yang menyertai dia. Naomi pergi dengan Elimelek ke Moab. Kita tidak melihat, kita tidak membaca di dalam perikop ini, Tuhan meminta Elimelek dan Naomi pergi ke Moab. Atau ada seorang hakim atau seorang nabi yang berkata kepada Naomi, Naomi pergilah karena Israel sedang kelaparan. Tidak ada sama sekali. Jadi tidak ada firman Tuhan yang datang di dalam hidup Naomi, tapi dia melangkah. Nah, ini kesalahan yang fatal. Saudara perhatikan di dalam hidup saudara, kalau tidak ada firman di dalam hidupmu, jangan melangkah. Kalau Tuhan tidak menyuruh engkau, Tuhan tidak memerintahkan engkau, jangan melangkah. Karena langkahmu itu akan membuat engkau semakin jauh dari firman. Langkahmu itu akan semakin jauh dari realisasi firman. Sehingga yang seharusnya firman terjadi dalam hidupmu malah makin jauh. Saudara harus pastikan saudara memiliki firman. Saudara punya firman yang jenisnya firman kerajaan. Benih yang seperti ini harus ada di dalam hidupmu sehingga engkau tidak perlu pergi kalau tidak ada firman. Kalau firman menyuruh engkau pergi, baru engkau pergi. Nah, perhatikan kehidupan Elimelek dan Naomi. Sangat-sangat menyedihkan karena Elimelek dan Naomi disatukan. Harusnya melahirkan anak-anak yang luar biasa. Setidaknya melahirkan para pahlawan. Tetapi Elimelek dan Naomi melahirkan Mahlon dan Kilion. Mahlon artinya sakit penyakit. Kilion artinya kelemahan. Bagaimana mungkin seseorang yang hidup di dalam penyembahan kepada Tuhan dan menyatu dengan seseorang yang menyenangkan, lahirnya anak-anak yang sakit dan lemah. Ini sangat menyedihkan. Seharusnya para pahlawan yang dimunculkan. Seharusnya anak-anak yang gagah perkasa, yang hidup dari firman Tuhan. Nah, kenapa seperti ini? Karena tidak ada firman. Saya berharap saudara mengerti akan hal ini. Kalau firman tidak ada di dalam hidupmu, maka masa depan hidupmu akan sangat menyedihkan. Ketika Naomi pergi ke Moab, di Moab, Elimelek meninggal. Padahal tidak seharusnya. Yang Allah adalah raja meninggalkan Naomi. Karena tidak ada di dalam prinsip Tuhan meninggalkan anak-anaknya. Tuhan akan selalu menyertai anak-anaknya. Tuhan akan selalu menjaga dan memelihara anak-anaknya. Tetapi ketika mereka melangkah di luar firman, tidak ada firman yang datang dalam hidup mereka. Mereka melangkah, mereka pergi ke Moab. Tidak ada firman. Mereka pergi ke Moab. Elimelek meninggal. Naomi ditinggal dengan kedua anaknya yang sakit-sakitan dan lemah. Anak-anaknya menikah dengan orang Moab, bukan orang Israel. Artinya ini sudah menyalahi peraturan. Naomi punya menantu bukan orang Israel, bukan dari umat Tuhan. Seharusnya kehidupan mereka aman, sejahtera, dan hidup dalam penyembahan kepada Tuhan. Dan menantu Naomi seharusnya orang-orang yang takut akan Tuhan juga. Tetapi keadaannya tidak begitu.
Mereka mengambil orang Moab karena mereka pergi ke Moab. Lalu kemudian, kalau saudara baca tadi, Mahlon dan Kilion karena hidupnya sakit-sakitan, hidupnya lemah, mereka meninggal juga. Tinggal Naomi sendiri. Hidup kalau tidak sesuai dengan firman, maka bisa seperti Naomi, kehilangan segalanya, kehilangan suami, kehilangan anak-anaknya. Bukankah itu harta yang paling berharga? Jadi di dalam keluarga itu hanya dia sendiri, dan ada menantunya sekarang. Jadi dia bukan sama anaknya lagi, tetapi sama menantunya. Tetapi menantunya pun yang satu pulang ke rumah orang tuanya. Hanya satu menantunya yang ikut, yaitu Ruth. Dan perhatikan, Naomi ada di Moab 10 tahun. Selama 10 tahun, Naomi hidup dalam kesulitan, hidup dalam kesusahan. Karena sudah suaminya meninggal, anak-anaknya meninggal juga. Bebannya makin bertambah berat. Nah, kalau saudara perhatikan, setelah peristiwa ini, setelah Elimelek mati, Mahlon dan Kilion juga mati, dia mendengar kabar Israel sudah pulih. Karena Tuhan mendengarkan apa yang terjadi di dalam kehidupan umatnya. Tuhan memperhatikan. Nah, harusnya yang terjadi dalam kehidupan Naomi adalah ini. Tuhan memperhatikan Naomi. Tetapi pada saat Naomi ada di Moab, justru Tuhan memperhatikan Israel. Naominya sedang tidak ada di Israel. Sehingga dalam ayat yang ke-7, akhirnya Naomi berjalan balik ke Israel. Nah, sekarang kita lihat pada saat dia berjalan kembali ke Israel. Ayat 19. Jadi sekarang tinggal Naomi dan Ruth. Elimelek sudah tidak ada, Mahlon tidak ada, Kilion tidak ada, Orpa juga pergi. Tinggal Naomi dan Ruth. Ayat yang ke-19. Ayat yang ke-19. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Bethlehem. Jadi kembali lagi ke Bethlehem. Ketika mereka masuk ke Bethlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka. Dan perempuan-perempuan berkata, Naomi itu, ya kalau kita lihat ayat ini, sudah 10 tahun Naomi pergi, lalu kembali ke Israel, di situ terjadi kegemparan. Kenapa terjadi kegemparan? Saya yakin mereka gempar karena mereka tidak begitu mengenali Naomi yang dulu. Naomi yang menyenangkan, Naomi yang penuh dengan keindahan. Karena mereka bertanya-tanya seperti ini. Naomi itu artinya mereka nggak jelas. Ini benar Naomi? Dulu Naomi mukanya segar, orangnya ceria. Tapi kenapa sekarang mukanya pucat, seperti tidak ada pengharapan? Sampai mereka bertanya, apa benar ini Naomi? Naomi ini? Dan lihat jawaban Naomi. Ayat yang ke-20. Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Saudara perhatikan, kalau saudara tidak memiliki firman, jatuh-jatuhnya saudara menyalahkan Tuhan. Padahal yang tidak mengikuti Tuhan Naomi, tetapi Naomi menyalahkan Tuhan. Keadaannya seperti sekarang ini, Naomi menyalahkan Tuhan. Padahal Tuhan memperhatikan umatnya. Kalau kita lihat di Israel yang sedang kelaparan, Tuhan memperhatikan umatnya. Sehingga kelaparan itu sirna. Tapi Naomi waktu kembali, dia berkata, jangan sebutkan lagi aku Naomi. Jangan sebutkan lagi aku orang yang menyenangkan. Jangan sebutkan lagi aku orang yang penuh dengan keindahan. Tapi sebutkan aku Mara. Panggil aku Mara, yang artinya pahit.
Jadi kalau orang panggil, ini orang bukannya yang menyenangkan lagi, tetapi ini orang yang pahit. Itu sebabnya mukanya berbeda, tampilannya berbeda. Saudara harus tahu, orang yang memiliki firman dan orang yang tidak memiliki firman itu memiliki muka yang berbeda. Mukanya tidak terpancar kasih ilahi lagi. Mukanya penuh dengan kepahitan. Nah, saya berharap saudara bukan orang yang penuh dengan kepahitan, tapi saudara penuh dengan keindahan karena saudara memelihara firman yang berasal dari Tuhan. Benih firman kerajaan ada di dalam hati dan kehidupanmu dan ada di dalam pikiranmu. Setting pikiranmu untuk firman Tuhan ini ada di dalam pikiranmu. Karena di area pikiranlah saudara bisa memenangkan pertempuran. Kalah menangnya saudara itu ditentukan dari pikiranmu. Pikiranmu harus ada firman. Kalau pikiranmu ada firman, maka engkau memenangkan pertempuran. Engkau akan merasakan keindahan dan hidup ini menyenangkan, tidak pahit lagi. Ayo pakai pikiranmu untuk terus diisi oleh firman. Pikirkan firman, jangan pikirkan fakta. Pikirkan firman sampai firman benar-benar menjadi kenyataan dalam hidupmu. Nah, kita tidak mau hidup seperti Naomi. Setelah Naomi melangkah tanpa firman, tanpa tuntunan Tuhan, dia kembali, kehidupannya langsung berubah. Dia bukan Naomi lagi, tapi dia marah. Kenapa dia mau disebut marah? Karena dia berkata, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Apakah saudara percaya Tuhan kita yang Maha Kuasa melakukan yang pahit dalam hidup kita? Tidak mungkin. Kalau Tuhan memberikan kita hidup yang pahit, untuk apa Tuhan memberikan Yesus kepada kita? Yesus diberikan kepada kita supaya kita hidup dengan berkelimpahan. Bukan hidup dalam kepahitan, tapi hidup dengan penuh kebahagiaan, hidup di dalam keindahan. Keindahan kasih ilahi, keindahan suasana sorga. Dengan Yesus turun ke dunia ini, kita bisa merasakan suasana sorga. Jadi perhatikan sekali lagi dalam hidupmu, apakah firman benar-benar sudah tertanam di dalam hati dan kehidupanmu? Apakah firman sudah ada di dalam pikiranmu? Karena kalau itu tidak ada, ini sangat menyedihkan. Naomi jadi salah mengenal siapa Tuhannya. Pengenalan akan Tuhannya tidak bertambah karena firman tidak hidup di dalam hati dan kehidupannya. Kalau firman hidup, pengenalan akan Tuhan bertambah. Tidak mungkin dia bisa berkata yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit. Tidak mungkin. Karena Tuhan berkata pencobaan yang kita alami itu pencobaan biasa. Dan Tuhan tidak pernah mencobai. Pencobaan itu bukan datang dari Tuhan. Tetapi kadang Tuhan mengizinkan pencobaan itu datang. Supaya apa? Supaya kita lebih beriman. Dan kalau pencobaan datang pun, Tuhan memberikan kita jalan keluar. Artinya kita punya Tuhan yang sangat memperhatikan kita. Lalu ayat yang ke-21, ini yang dikatakan oleh Naomi. Dengan tangan yang penuh aku pergi. Artinya waktu Naomi pergi ke Moab, dia masih punya banyak harta. Dengan tangan yang penuh aku pergi. Tetapi dengan tangan yang kosong, Tuhan memulangkan aku. Sangat lucu sekali. Karena Naomi berkata, dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Naomi pergi sendiri, pulang sendiri. Tetapi dia berkata, Tuhan memulangkan aku dengan tangan yang kosong. Tapi dia mengakui dengan tangan yang penuh dia pergi. Dia tidak berkata Tuhan yang meminta dia pergi. Tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Padahal Naomi pulang sendiri. Kita tidak melihat di dalam perikop ini bahwa Tuhan meminta Naomi pulang. Dia pulang karena Israel sudah bebas dari kelaparan. Karena fakta. Dia pulang karena fakta. Dia pergi karena fakta. Dia pulang karena fakta. Bukan karena Tuhan. Tapi inilah saudara. Kalau firman tidak ada, engkau pernah merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Engkau pernah merasakan berkat dari Tuhan. Lalu tiba-tiba ketika engkau tidak berpegang kepada firman lagi, engkau tidak bergantung kepada Tuhan lagi, engkau menyalahkan Tuhan.
Padahal pada saat engkau melakukan segala sesuatu, engkau tidak minta tuntunan Tuhan. Nah, ini waktunya kita kembali kepada dasar. Mau tidak mau, firman harus ada di dalam hati kita, dalam pikiran kita, dalam roh kita, dan di dalam mulut kita. Deklarasikan firman. Maka segala sesuatu, apa yang firman berikan dalam hidup kita, itu akan menjadi kenyataan. Nah, selanjutnya Naomi berkata, "Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan Yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku." Sekali lagi, saudara harus mengenal siapa Tuhan saudara. Tuhan tidak pernah memberikan malapetaka, karena Tuhan berkata bahwa Tuhan itu punya rencana yang indah, punya rancangan yang indah dalam hidup kita. Itu bukan rancangan kecelakaan, jadi bukan rancangan malapetaka. Kalau malapetaka menimpa hidup saudara, artinya itu bukan dari Tuhan. Karena kalau dari Tuhan, rancangannya indah. Dan untuk memberikan masa depan yang penuh dengan harapan. Dan sekarang ini harapan itu sedang direalisasikan oleh Tuhan untuk menjadi kenyataan dalam hidup kita. Jadi tidak pernah Tuhan memberikan malapetaka. Sadari itu. Segala sesuatu yang buruk bukan berasal dari Tuhan. Tetapi terkadang Tuhan mengizinkan supaya Tuhan bisa memberkati kita dengan lebih lagi. Supaya Tuhan bisa melihat iman kita yang sesungguhnya. Karena kalau engkau berpegang kepada firman, maka imanmu akan terus muncul. Imanmu akan terus bertumbuh. Nah, sekarang perhatikan bagaimana dengan perempuan Sunem. Naomi adalah orang yang dikenal di Israel. Sehingga pada saat dia pulang, semua orang mengenalnya sebagai Naomi. Tetapi masalahnya karena raut wajahnya berubah, penampilannya berubah, sehingga mereka bertanya-tanya, apakah ini Naomi? Naomi kah itu? Saudara, saya berharap ketika saudara kembali kepada orang-orang yang dulu saudara pernah jumpai, orang-orang berkata, inikah dia? Tetapi bukan karena perubahan yang buruk, tetapi perubahan yang lebih baik. Inikah dia? Dulu dia kelihatannya tidak semangat, dulu kelihatannya dia tidak ada kehidupan, tetapi sekarang mukanya berseri, mukanya bersinar, mukanya ceria. Saya berharap saudara seperti itu, tidak seperti Naomi yang mukanya jadi pahit. Sekarang kita belajar dari perempuan Sunem, 2 Raja-Raja. 2 Raja-Raja pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. 2 Raja-Raja pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Elisa telah berbicara kepada perempuan yang anaknya dihidupkannya kembali, katanya, "Berkemaslah dan pergilah bersama-sama dengan keluargamu dan tinggallah di mana saja engkau dapat menetap sebagai pendatang. Sebab Tuhan telah mendatangkan kelaparan yang pasti menimpa negeri ini 7 tahun lamanya." Lalu berkemaslah perempuan itu dan dilakukannya seperti perkataan abdi Allah itu. Ia pergi bersama-sama dengan keluarganya, lalu tinggal menetap sebagai pendatang di negeri orang Filistin 7 tahun lamanya. Dan setelah lewat ke-7 tahun itu, pulanglah perempuan itu dari negeri orang Filistin. Kemudian ia pergi mengadukan perihal rumahnya dan ladangnya kepada raja. Raja sedang berbicara kepada Gehazi, bujang abdi Allah itu. Katanya, "Cobalah ceritakan kepadaku tentang segala perbuatan besar yang dilakukan Elisa." Sedang ia menceritakan kepada raja tentang Elisa menghidupkan anak yang sudah mati itu, tampaklah perempuan yang anaknya dihidupkan itu datang mengadukan perihal rumahnya dan ladangnya kepada raja. Lalu berkatalah Gehazi, "Ya tuanku raja, inilah perempuan itu dan inilah anaknya yang dihidupkan Elisa." Lalu raja bertanya-tanya dan perempuan itu menceritakan semuanya kepadanya. Kemudian raja menugaskan seorang pegawai istana menyertai perempuan itu dengan pesan, "Pulangkanlah segala miliknya dan segala hasil ladang itu sejak ia meninggalkan negeri ini sampai sekarang." Nah, kita lihat perempuan Sunem tidak diberitahu namanya siapa. Perempuan Sunem ini apakah punya nama yang bagus atau tidak, tetapi rupanya itu tidak terlalu penting. Kalau saudara ingat di Alkitab ada yang namanya Yabes. Yabes itu juga artinya sakit-sakitan,
tetapi dia bisa bangkit di dalam Tuhan sehingga dia dipermuliakan, lebih mulia dari orang-orang sesukunya. Dia dipermuliakan. Jadi nama saudara apapun juga, saudara jangan berkecil hati kalau nama saudara mungkin kurang bagus. Kalau sudah bagus, puji Tuhan. Tapi kalau kurang bagus, jangan berkecil hati, karena yang paling utama adalah apakah firman datang dalam hidupmu. Perempuan Sunem ini tidak dikenal, namanya tidak ditulis dalam Alkitab. Orang hanya tahu dia perempuan Sunem, perempuan yang berasal dari Sunem. Tetapi ada firman yang datang dalam hidupnya. Ayat yang 1, Elisa, Nabi Elisa yang menggantikan Nabi Elia. Nabi Elisa telah berbicara kepada perempuan yang anaknya dihidupkannya kembali, katanya, berkemaslah dan pergilah bersama-sama dengan keluargamu dan tinggallah di mana saja engkau dapat menetap sebagai pendatang, sebab Tuhan telah mendatangkan kelaparan yang pasti menimpa negeri ini 7 tahun lamanya. Jadi ada kelaparan juga, situasinya sama seperti Naomi, ada kelaparan di dalam negeri. Tetapi Naomi tidak ada firman dan dia melangkah. Perempuan Sunem, dia mendapat firman dari Elisa untuk pergi, sehingga dia pergi. Perempuan Sunem melangkah karena ada firman yang datang di dalam hidupnya. Ada firman yang diberikan di dalam hidupnya. Dia melangkah karena ada firman. Dia melangkah karena ada tuntunan Tuhan. Saudara sadari, kalau engkau melangkah sesuai dengan tuntunan Tuhan, kalau engkau melangkah dalam hidupmu dan engkau tahu ada jejak kaki Tuhan, dengar, hanya masalah waktu. Tuhan akan memberikan apa yang telah dijanjikannya ke dalam hidupmu, apa yang telah difirmankannya ke dalam hidupmu. Tuhan akan memberikan dan Tuhan akan merealisasikannya di dalam hidupmu, karena firman yang diberikan kepadamu harus menjadi kenyataan. Tidak bisa tidak, firman harus menjadi kenyataan. Firman tidak bisa hanya sebatas tulisan. Firman bukan hanya sebatas perkataan, tetapi firman akan menjadi kenyataan dalam hidup kita. Firman bisa dinikmati, firman bisa dirasakan. Saudara akan mengalaminya. Kalau saudara punya firman, saudara mengikuti tuntunan Tuhan, maka firman yang saudara pegang kuat-kuat itu, di dalam kairos Tuhan, di dalam waktu Tuhan, saudara akan menerima penggenapan janji itu. Perempuan Sunem ini pergi karena Elisa berkata. Jadi perempuan Sunem disuruh pergi selama 7 tahun. Tidak diberitahu. Setelah 7 tahun, perempuan Sunem kembali, keadaannya seperti apa. Tidak diberitahu. Tetapi Tuhan sangat tahu setiap orang yang melangkah di dalam firman, setiap orang yang melangkah mengikuti tuntunan Tuhan, maka Tuhan menyediakan berkat yang luar biasa. Tuhan menyediakan hal yang supranatural, hal-hal yang ilahi di dalam hidupnya. Jadi saudara tenang saja, kalau engkau hidup di dalam firman, engkau hidup sesuai dengan tuntunan Tuhan, ada berkat yang disediakan Tuhan bagi engkau. Dan ini bukan berkat yang sedikit, ini bukan berkat yang biasa-biasa saja, dan ini bukan berkat yang ala kadarnya. Kalau saudara perhatikan di ayat yang terakhir, lalu raja bertanya-tanya dan perempuan itu menceritakan semuanya kepadanya. Kemudian raja menugaskan seorang pegawai istana menyertai perempuan itu dengan pesan, perhatikan pesan rajanya, pulangkanlah segala miliknya dan segala hasil ladang itu sejak ia meninggalkan negeri ini sampai sekarang. Jadi sejak perempuan Sunem pergi ke Filistin, dia boleh pergi kemana aja karena Elisa berkata dia boleh pergi kemana aja sebagai pendatang. Dia perginya ke Filistin. Dia pergi ke Filistin lalu 7 tahun kemudian dia kembali sesuai dengan firman yang disampaikan oleh Elisa. Nah, sejak saat dia pergi sampai dia kembali, semuanya disuruh dipulangkan, dikembalikan segala miliknya. Jadi segala miliknya, kalau dia punya kuda, dia punya keledai, dikembalikan. Dia punya rumah, dikembalikan. Lalu segala hasil ladangnya juga dikembalikan. Padahal perempuan Sunem tidak menabur, tidak menumbuhkan benih-benih yang dia tabur, tetapi dia menuai apa yang dia tidak tabur. Hasil ladang yang seharusnya dalam setahun dapat berapa gandum, berapa ton,
semua diperhitungkan. Nah, sebelum kita melihat yang ini, hasilnya, kita mau tahu dulu sebenarnya keadaan di Israel itu seperti apa. 2 Raja-Raja pasal yang ke-6. Ayat 24 dan ayat 25. 2 Raja-Raja pasal yang ke-6, ayat 24 dan 25. Sesudah itu, Ben-Hadad, Raja Aram, menghimpunkan seluruh tentaranya, lalu maju mengepung Samaria. Maka terjadilah kelaparan hebat di Samaria selama mereka mengepungnya, sehingga sebuah kepala keledai berharga 80 sikal perak dan 1/4 kap tahi merpati berharga 5 sikal perak. Jadi terjadi kelaparan yang hebat. Ini kelaparan lebih hebat dibandingkan kelaparan di zaman Naomi. Karena harga-harga jadi mahal, dan kalau saudara baca ayat-ayat selanjutnya, itu ada 2 orang wanita yang punya anak. Karena mereka kelaparan dan tidak ada makanan sama sekali yang bisa mereka makan, mereka baru melahirkan anak. Anaknya itu dimakan. Jadi perempuan A dan perempuan B, dia makan anak mereka. Pertama dimakan dulu yang A, anaknya dimakan. Setelah habis, waktu mau dimakan anaknya yang B, nah perempuan yang B nggak mau. Akhirnya masalah ini datang kepada raja. Dan raja sampai berkabung, raja sampai menangis, dan raja menyalahkan Elisa. Kenapa hal ini bisa terjadi? Lalu, apa yang dilakukan oleh Tuhan? Firman Tuhan sudah datang kepada perempuan Sunem. Apa jadinya kalau perempuan Sunem datang setelah 7 tahun? Apa yang dilakukan oleh Tuhan? Tuhan memberikan firman-Nya lagi. Tuhan memberikan firman-Nya kepada Elisa. Di dalam pasal yang ke-7 ayat yang pertama. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Besok kira-kira waktu ini, sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Artinya akan terjadi penurunan harga. Kalau terjadi penurunan harga, berarti makanan itu tersedia banyak, barang-barang itu tersedia banyak, makanya terjadi penurunan harga. Ayat yang kedua, tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah, katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Jadi perwira yang menjadi ajudan raja tidak percaya, karena keadaan kelaparannya sangat mengenaskan. Lalu Elisa berkata, besok kira-kira waktu ini harga-harga turun. Bagaimana mungkin harga bisa turun di musim kelaparan ini? Tetapi Elisa telah melepaskan firman-Nya. Nah, saudara, lihat soal waktunya. Perempuan Sunem sedang dalam perjalanan menuju kembali ke Israel. Dan Elisa berkata, besok waktunya sama seperti ini, harga-harga akan turun. Sampai perwira yang menjadi ajudan raja tidak percaya. Itu sebabnya Elisa berkata, engkau akan melihatnya tetapi engkau tidak akan menikmatinya. Lalu apa yang dilakukan oleh Tuhan? Ajaibnya saudara, keadaan di Israel seperti ini, perempuan Sunem tidak mengetahuinya. Dia tidak tahu apa-apa. Dia hanya tahu dia melakukan firman. Dia pergi keluar Israel selama 7 tahun sesuai dengan firman yang diberikan oleh Elisa. Sesuai dengan arahan yang diberikan oleh Elisa. Dan setelah 7 tahun perempuan Sunem kembali lagi. Dan peristiwa ini terjadi untuk Tuhan bisa memberkati perempuan Sunem. Jadi saudara perhatikan, fakta sepertinya tidak memungkinkan untuk perempuan Sunem diberkati. Tetapi firman memungkinkan untuk perempuan Sunem bisa hidup dalam berkat Tuhan. Nah, apa yang Tuhan lakukan? Saya ceritakan saja, kita tidak baca ayat-ayatnya. Setelah Elisa menyampaikan firman Tuhan itu,
tengah malam, tiba-tiba ada 4 orang yang sakit kusta. Ingat, 4 orang yang sakit kusta, dia tidak boleh berkeliaran pada pagi hari. Pokoknya dia harus, kalau malam hari kan nggak terlalu kelihatan, dia masih boleh pergi. Tapi kalau dia terlihat pada waktu masih terang, maka orang kusta ini bisa dihukum dan bisa mati. Sehingga orang kusta itu memang dipinggirkan. Orang kusta itu aib bagi umat Israel pada saat itu. Karena orang yang sakit kusta dianggap dia mendapatkan kutuk dari Tuhan. Sehingga orang kusta benar-benar tidak diperhatikan. Ya, itu sebabnya orang kusta juga ikut kelaparan. Yang tidak kusta aja kelaparan, apalagi yang sakit kusta. Mereka kelaparan. Lalu tiba-tiba saja salah satu dari mereka bisa punya ide, dan saya tahu ini ide berasal dari Tuhan. Tuhan langsung masuk ke dalam orang yang sakit kusta. Orang yang tidak diperhatikan. Orang yang terpinggirkan. Tapi Tuhan bisa memakai orang seperti ini untuk menggenapi firman-Nya. Salah satu dari mereka berkata, kita ngapain di sini aja? Ayo kita ke perkemahan orang Aram. Jadi waktu itu Israel sedang dijajah oleh orang Arab. Ayo kita nyebrang ke perkemahan orang Arab. Kalau kita masuk ke dalam kota, di dalam kota tidak ada makanan. Dan kalau sampai besok pagi, kita bisa mati di dalam kota. Kita ke perkemahan orang Aram aja. Kalau kita dibiarkan hidup, kan kita akan hidup. Kita dapat makan. Kalau mereka mau buat kita mati, ya sudah kita mati. Toh di sini pun kita akan mati kelaparan. Lalu mereka semuanya dibuat Tuhan, semuanya menyetujui usul yang satu orang ini. Semuanya setuju. Ayo kita pergi ke perkemahan orang Arab. Jadi mereka pergi pada malam hari. Mereka pergi ke perkemahan orang Arab. Lalu apa yang terjadi di perkemahan orang Arab? Tanpa ada serbuan dari orang Israel, tanpa ada campur tangan orang Israel, Tuhan bekerja. Di perkemahan orang Aram, tiba-tiba mereka mendengar seperti kereta kuda yang banyak sekali jalan, terus bunyi suara kuda. Itu banyak sekali. Mereka berpikir orang Israel bergabung dengan orang-orang yang lainnya, dengan bangsa-bangsa lainnya untuk menggempur orang Aram. Sehingga semua orang Aram itu yang ada di perkemahan yang tadinya mengepung Israel, mereka takut. Mereka takut, kalau begini kita bisa kalah. Karena orang Israel sudah berhimpun bersama-sama dengan bangsa yang lain. Kita akan kalah. Itu sebabnya mereka pergi dengan ketakutan. Mereka lepaskan semua yang bisa dilepaskan dan mereka pergi begitu saja. Lalu keempat orang kusta ini setelah tentara Aram pergi, orang Aram yang menjajah orang Israel ini pergi, 4 orang kusta ini waktunya pas. Setelah mereka pergi, setelah orang Aram pergi, mereka sampai di perkemahan orang Aram. Lalu mereka sampai kemungkinan di kemah tempat di mana makanan itu berada. Mereka masuk ke dalam kemah, kosong. Dalam kemah kosong. Lalu mereka ambil makanan. Waduh, mereka makan enak. Ya, ada minuman. Lalu ada perhiasan, ada emas, ada perak, ada pakaian yang bagus-bagus. Mereka ambil, mereka simpan. Mereka ambil lagi, mereka simpan. Ke kemah yang lain lagi, kosong lagi. Ada makanan lain lagi. Berlimpah makanannya. Lalu tiba-tiba Tuhan membangkitkan rasa sosial di dalam hati orang kusta ini. Kembali, salah satu dari mereka berkata, kita di sini makan enak, kita makan kenyang, kita masih hidup. Tapi saudara-saudara kita di dalam kota kelaparan. Ayo, kita kabarkan kepada mereka bahwa orang Aram sudah tidak ada. Di sini banyak makanan, di perkemahan orang Aram banyak makanan. Jadi orang kusta ini sekali lagi semuanya setuju. Padahal mereka orang yang terpinggirkan, mereka orang yang tidak diperhatikan. Tetapi mereka tiba-tiba bisa punya hati yang mau membagi, yang mau berbagi. Jadi mereka berempat datang.
mereka harus pergi malam itu juga, karena kalau mereka sampai matahari terbit, kalau mereka sampai ke pintu gerbang, mereka akan dihukum atau mereka akan langsung dibunuh. Orang sakit kusta pokoknya nggak boleh kelihatan pada saat matahari sudah terbit. Jadi mereka malam itu juga mereka pergi ke pintu gerbang. Jadi ada penjaga pintu gerbang, lalu para orang sakit kusta ini berkata, memberitahu bahwa di perkemahan orang Aram itu sudah tidak ada orang, tapi banyak makanan di sana. Nah, penjaga pintu gerbang beritahu kepada raja. Itu malam-malam raja sudah tidur, tapi sekali lagi Tuhan bekerja. Kalau kita pikir-pikir, siapa yang berani membangunkan raja? Tetapi raja pada saat itu bangun. Dan raja tidak percaya kalau orang Aram itu sudah pergi. Dia pikir ini taktiknya orang Aram, ini strategi militer dari orang Aram. Mereka sebenarnya nggak pergi, mereka sembunyi di ladang-ladang. Lalu nanti kalau kita datang, mereka akan serbu kita. Mereka akan membunuh kita dan menguasai kota. Jadi itu pemikiran raja. Tetapi Tuhan kembali bekerja. Ada seorang pegawai raja yang dibangkitkan, diberikan keberanian untuk berkata kepada raja, "Raja, bukankah lebih baik kita mencobanya? Kita masih punya 5 kuda. Ayo kita ke sana." Akhirnya raja setuju. Diutus prajurit datang ke sana. Setelah datang ke sana, benar orang Aram tidak ada lagi. Lalu raja menugaskan juga, coba cek kemana perginya. Mereka cek sampai ke sungai Yordan. Orang Aram itu pergi begitu saja, dan ada pakaian yang tertinggal, ada pedang yang tertinggal, ada tombak yang tertinggal, karena mereka buru-buru. Jadi diberitahu kepada raja, "Raja, orang Aram memang sudah pergi. Dan mereka sepertinya mereka panik, mereka buru-buru, sehingga ada yang melepaskan baju sirahnya, ada yang melepaskan senjatanya begitu saja. Jadi benar-benar di sana tidak orang." Nah, waktu para prajurit yang kembali ke dalam kota memberitahukan kepada raja, akhirnya seluruh rakyat yang ada di kota itu tahu bahwa di perkemahan orang Aram ada makanan. Sehingga semua dari dalam kota pergi ke perkemahan orang Aram. Dan supaya teratur, raja memberikan tugas kepada perwira yang menjadi ajudannya untuk mengatur di pintu gerbang. Jadi diatur siapa dulu yang keluar. Tapi saudara harus tahu, ini masa kelaparan. Kalau rakyat sudah lapar, nggak peduli siapa yang ada di pintu gerbang. Mau perwira, mau bukan perwira. Kalau sudah lapar, urusannya beda. Nah, perwira ini coba mengatur. Tapi rakyatnya nggak bisa diatur karena sudah lapar. Semua terobos. Sehingga waktu diterobos, ajudan ini kena oleh badannya rakyat, oleh tubuhnya rakyat. Jatuh dia, karena dia tidak ikut lari. Karena yang lain lari, dia tidak ikut lari. Dia ada di pintu gerbang. Dia jatuh dan terinjak-injak. Jadi dia mendengar bahwa makanan sudah banyak, bahwa ada kelimpahan di perkemahan orang Aram, tapi dia tidak menikmati, dia tidak merasakan sesuai dengan firman yang diberikan, yang dilepaskan oleh Elisa. Ajudan ini hanya bisa mendengar, bisa melihat, tapi tidak merasakan. Itu akhir hidup dari orang yang tidak percaya firman. Lalu perhatikan saudara, setelah itu besokannya sesuai dengan firman yang dilepaskan oleh Elisa, harga-harga turun. Semua harga-harga turun. Nah, setelah itu suasana jadi yang tadinya mencekam, ini menjadi berubah. Jadi ceria, semua masyarakat ceria, rakyat ceria, raja juga ceria. Sehingga raja mulai percaya akan firman yang disampaikan oleh Elisa. Karena sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Elisa, harga-harga turun. Persis seperti yang disampaikan oleh Elisa. Sehingga raja memanggil Gehazi, bujangnya Elisa.
panggil Gehazi. Lalu Gehazi diminta untuk cerita perbuatan besar apa saja, mujizat-mujizat apa saja yang telah dilakukan oleh Elisa. Nah, Gehazi menceritakan semuanya, banyak mujizat yang dilakukan oleh Elisa. Ya, ada yang kapak tenggelam, terus mengapung lagi, banyak. Tetapi inilah Tuhan kita. Perempuan Sunem datang pas Gehazi sedang cerita kepada raja tentang anak yang dibangkitkan dari kematian. Anak yang dibangkitkan dari kematian adalah anaknya perempuan Sunem. Saudara, kalau saudara hidup memiliki firman, menumbuhkan firman, saudara punya firman di hati, saudara punya firman di pikiran, maka firman itu tidak akan membuat saudara kehilangan. Justru firman itu akan membuat saudara memperoleh. Perempuan Sunem pernah kehilangan anaknya, tetapi karena firman, dia memperoleh kembali anaknya. Dan waktu kelaparan tiba di Israel, dia pergi ke Filistin. Dia kembali lagi dengan keluarganya. Anaknya masih ada. Beda dengan Naomi. Naomi kehilangan suami dan anak-anaknya. Tetapi perempuan Sunem, anaknya masih ada. Jadi waktu pergi anaknya ada, pulang anaknya masih ada. Nah, perempuan Sunem datang pas Gehazi sedang menceritakan dia. Jadi inilah settingan Tuhan. Kalau saudara hidup di dalam firman, saudara tidak melakukan apa-apa, tapi Tuhan menyeting berbagai peristiwa. Sehingga terjadi hal yang luar biasa. Kalau perempuan Sunem ini datangnya kemari, artinya dia masih datang dalam keadaan Israel masih kelaparan. Dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Malah mungkin raja marah kepada perempuan Sunem. Tetapi karena perempuan Sunem tepat sesuai dengan firman, dia kembali setelah 7 tahun itu, dia kembali ke Israel. Itu peristiwa persis, tepat banget. Gehazi sedang menceritakan perempuan Sunem. Sehingga Gehazi berkata, ini orangnya yang saya ceritakan. Ini orangnya, perempuan Sunem, ini anaknya. Ini anaknya. Datang kepada kita sekarang. Sehingga raja langsung tanya ke perempuan Sunem, apa yang terjadi? Jadi perempuan Sunem ini kasih tahu apa yang dilakukan Elisa. Waktu anaknya sakit panas terus meninggal, Elisa datang membangkitkan anaknya. Lalu perempuan Sunem cerita juga bahwa Elisa menyuruh dia pergi karena di dalam negeri ada kelaparan. Makanya setelah raja bertanya-tanya, raja senang, raja bersukacita. Nah, kalau raja sedang bersukacita, dia akan memberikan yang banyak. Itu sebabnya dia menugaskan seorang pegawai istana menyertai perempuan itu dengan pesan, pulangkanlah segala miliknya. Nah, sekarang kita perhatikan apa yang didapat oleh perempuan Sunem. Pulangkanlah segala miliknya. Jadi yang dulu yang dimiliki oleh perempuan Sunem ini, baik rumahnya, baik ladangnya, baik keledainya, baik kudanya, apapun yang dulu pernah dimiliki oleh perempuan Sunem, dikembalikan. Nah, saudara harus tahu, selama 7 tahun, rumah kalau tidak didiami, ditinggalkan, dibiarkan begitu saja, kemungkinan rumahnya sudah jelek. Ladangnya juga sudah nggak karuan karena tidak terurus. Kudanya tidak diberi makan, keledainya tidak diberi makan. Kemungkinan sudah kurus-kurus atau mungkin sudah ada yang mati. Tetapi karena raja berkata, pulangkanlah semua miliknya. Jadi perempuan Sunem mendapatkan rumah yang baru karena seorang raja kalau memulangkan, mengembalikan, tidak mungkin mengembalikan yang jelek. Karena raja bisa malu. Jadi ketika dikembalikan, rumahnya dikembalikan dalam bentuk rumah, tapi sudah menjadi yang lebih bagus. Ladangnya diberikan juga. Kudanya, keledainya yang pernah dimiliki, ini semuanya dalam keadaan yang bagus. Dan selanjutnya dikatakan, dan segala hasil ladang. Hasil ladang. Karena perempuan Sunem ini punya ladang, dia bisa menanam gandum dan
Setiap 4 bulan sekali ada penuaian. Jadi setahun 3 kali. Nah, dikatakan hasil ladang itu sejak ia meninggalkan negeri ini sampai sekarang. Artinya selama 7 tahun. 7 kali 3 ada 21 masa penuaian. 21 masa penuaian ini diberikan semuanya kepada perempuan Sunem. Dan kemungkinan kalau hasil ladang itu dikembalikan, ini bukan dalam bentuk gandum, tapi dalam bentuk uang. Dalam bentuk uang. Sehingga semua hasil ladang itu perempuan Sunem terima. Selama 7 tahun itu diterima. Nah, kita harus tahu harga dibandingkan 7 tahun yang lalu dengan harga sekarang, kemungkinan harga sudah naik. Dan perempuan Sunem ini mendapatkan harga yang baru, harga yang sekarang, bukan harga lama, tapi harga yang sekarang. Dia menerima 7 kali lipat beserta dengan bunga-bunganya, karena harganya berbeda dengan bunga-bunganya. Kenapa bisa dengan bunga-bunganya? Karena biasanya kalau perempuan Sunem ini menuai, dia harus membayar gaji pegawainya. Tetapi kali ini dia tidak harus membayar gaji pegawainya. Dia ada biaya maintenance, ya ada biaya makan, ada biaya overhead, banyak biaya. Tetapi kali ini hasil ladangnya tidak dikurangi oleh biaya-biaya itu. Sehingga dia menuai di tahun yang ke-7 ini. Karena dia mengikuti firman Tuhan. Dia menuai apa yang dia tidak tabur 7 kali lipat beserta dengan bunga-bunganya. Malah kalau kita hitung masa penuaian itu 21 kali. 21 kali beserta dengan bunga-bunganya. Orang yang punya firman, orang yang menumbuhkan firman, minimal dia akan menghasilkan 30 kali lipat. Dia akan menuai 30 kali lipat. Itulah yang terjadi di dalam kehidupan perempuan Sunem ini. Kita tidak tahu ladangnya, rumahnya, semua yang dia miliki dikembalikan kepada dia dengan keadaan yang lebih baik. Itu berapa kali lipat. Tapi kita percaya kepada firman. Minimal yang diterima oleh perempuan Sunem ini adalah 30 kali lipat. Dan luar biasa. Dengan dia pergi mungkin tanpa membawa yang banyak, tetapi dia kembali dengan kelimpahan yang berasal dari Tuhan. Saya percaya kalau hidup saudara penuh dengan firman, maka saudara akan menerima sama seperti perempuan Sunem ini. Saat ini angkat tanganmu, saya mau berdoa kepada saudara, untuk saudara sekalian, biar Tuhan sendiri yang bekerja di dalam hidupmu. Saat ini aku percaya engkau yang telah menerima firman, engkau yang telah mau membiarkan firman hidup di dalam hati dan pikiranmu dan di dalam rohmu, di dalam nama Yesus. Saat ini aku deklarasikan Tuhan mengembalikan tahun-tahun yang hilang dari hidupmu, dan Tuhan mengembalikan dengan tahun-tahun yang penuh kualitas, tahun-tahun yang penuh dengan keceriaan, tahun-tahun yang penuh dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Tuhan mengembalikan segala yang hilang dari engkau, yang pernah hilang dari engkau, segala milikmu yang pernah hilang dikembalikan Tuhan 7 kali lipat beserta dengan bunga-bunganya. Di dalam nama Yesus terjadilah dalam hidupmu. Aku lepaskan nubuatan atas hidupmu saat ini. Engkau akan menerima hal-hal ilahi, hal-hal yang belum pernah engkau terima, sekarang kau terima. Hal-hal yang supranatural engkau terima, mulai engkau terima sejak saat ini sampai engkau terus kembali lagi kepada Tuhan. Engkau menerimanya di dalam nama Yesus dengan cara-cara yang ilahi, dengan cara-cara yang supranatural. Terjadilah dalam hidupmu hal-hal yang belum pernah terjadi, mulai terjadi dalam hidupmu. Terjadi secara ilahi, secara supranatural. Terjadilah ada hal-hal yang besar yang Tuhan berikan kepadamu, hal-hal yang besar yang belum pernah kau rasakan. Tuhan mulai berikan ke dalam hidupmu. Apa yang Tuhan janjikan akan direalisasikan selama 5-6 bulan ke depan ini. Tuhan akan merealisasikan janjinya, merealisasikan firman-Nya. Di dalam nama Yesus terjadilah atas hidupmu. Dan Tuhan mengembalikan tahun-tahun yang hilang dari hidupmu. Saya percaya inilah yang Tuhan mau katakan di dalam hidupmu. Tetaplah berpegang kepada firman-Ku, maka aku sendiri yang akan membuat firman itu menjadi kenyataan di dalam hidupmu. Aku tidak pernah mengingkari firman-Ku. Aku akan selalu membiarkan firman-Ku itu menjadi kenyataan di dalam hidupmu. Engkau akan menikmati firman-Ku. Engkau akan menikmati realisasi dari firman yang telah kau terima
sekarang ini di dalam nama Yesus terimalah dan terjadilah di dalam hidupmu. Amin.